Bapak Ibu, selamat malam berkah dalam. Kembali di channel pendalaman iman online lingkungan Cecilia. Bapak Ibu, walaupun di dalam situasi pandemik seperti ini, sesuatu tradisi yang sangat baik, kita semua masih bisa mengadakan doa atau pendalaman iman rutin 1 minggu sekali secara daring. Terima kasih Bapak Ibu petugas yang sudah menyiapkannya. Selamat mengikuti berkah dalam. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menyanyikan lagu dari Mada Bakti nomor 469. Tuhan, Engkau ku hormati, Kau di tengah umat-Mu, pantas karya-Mu ku puji dan ku renungkan selalu. Karya-Mu agung dan megah, para hamba-Mu menyembah cinta-Mu yang abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu. Pada kesempatan ini, Kau berikan anugerah kesehatan dan kelegaan hati, sehingga kami bisa mengikuti pendalaman iman secara online. Kami percaya dan yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami, di dalam hati kami masing-masing. Dalam situasi dan suasana hidup yang penuh dengan kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian ini, ya Tuhan, semoga sabda-Mu memberi daya kekuatan dalam langkah hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, buatlah kami melihat kehendak-Mu dengan mataku, mendengar sabda-Mu dengan telingaku, mengerti dengan hati dan pikiranku. Doa yang jauh dari sempurna ini aku panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita ingin mengulas kembali Injil Yohanes 14, 21-26, di mana kita diminta untuk melakukan perintah Tuhan melalui firman-Nya. Kita sebagai seorang umat Katolik, kita umat pilihan, kita diminta mewujud nyatakan pewartaan Injil dari firman Tuhan dengan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak perlu berteori terlalu banyak mengenai apa itu kasih, apa itu cinta, tetapi diminta kita melakukan misi kita secara nyata. Dengan salah satu contoh adalah kita memberikan, pada saat ini kita membantu saudara kita tanpa mengenal apakah itu seiman dengan kita atau tidak. Karena di dalam Injil salah satunya juga ingin menyampaikan bahwa kita menebarkan kasih. Dan itulah yang Tuhan inginkan kepada kita, agar menjadi seorang Katolik yang benar-benar setia dan sejati seperti Paulus dan Barnabas. Mereka melakukan segala sesuatunya untuk menegakkan firman Tuhan sebagai wujud cinta mereka di dalam kehidupan mereka secara nyata. Dan demikianlah yang dituntut oleh kita, agar kita menjadi seorang Katolik yang nyata, mencintai Tuhan dengan perbuatan kita. Semoga Tuhan beserta kita. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau selalu setia dan terus peduli terhadap kehidupan kami. Kini dengan rendah hati, perkenankanlah kami menghaturkan permohonan-permohonan kepadamu. Allah Bapa sumber kasih sejati, dampingilah gerejamu agar saling mendukung dalam semangat pelayanan dan bekerja sama yang tulus, sehingga dapat mewujudkan ajaran Yesus secara konsekuen dalam kehidupan bersama. Kami mohon, Allah Bapa sumber kehidupan dan kekuatan kami, berkatilah para pemimpin bangsa kami, agar dapat mengatasi pandemi corona yang kini melanda negara kami. Berikanlah kekuatan dan perlindungan kepada para dokter, perawat, dan petugas kesehatan lain, agar dapat bekerja dengan cermat, sehingga semakin banyak penderita corona yang sembuh dan kembali dalam keluarganya. Kami mohon, Allah Bapa Maha Kuasa, lindungilah umat-Mu di lingkungan Santa Cecilia dari pandemi corona. Bukalah hati kami, agar kami dapat berperilaku hidup sehat, menjaga jarak, memakai masker, dan tetap tinggal di rumah, sehingga rantai penularan dapat terputus dan pandemi corona bisa segera berakhir. Kami mohon. Bapak Ibu, marilah seluruh doa kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pendalaman iman pada malam hari ini telah selesai. Marilah kita akhiri dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang terus Engkau limpahkan untuk umat-Mu di lingkungan Santa Cecilia ini. Secara khusus, karena kami telah Kau perkenankan mengadakan pendalaman iman secara online di tengah pandemi COVID-19 ini untuk menimba kekuatan dari sabda-Mu. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga menghaturkan rasa syukur yang tak terhingga
karena Engkau telah berkenan mengutus putra-Mu datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Semoga kami dapat menjadi murid-murid Kristus yang siap berbagi kasih melalui tutur kata dan tindakan, sehingga terwujud budaya kasih di tengah masyarakat kami. Seluruh doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih Allah menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia, supaya rukun damai di dalam suka dukanya. Kamu telah diberinya, dikasihi olehnya. Kasih Allah menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia, supaya rukun damai di dalam suka dukanya. Kamu saling sabarlah, saling mengampunilah. Kasih Allah menjadi